jungler, bukan mid laner. Pakito sudah digunakan Boots 9 kali dan mendapatkan kemenangan 7 kali. Oke, Boots. 80%-an ya win rate-nya ya. Yap, dulu kalau kita tarik ke belakang lagi, Boots adalah satu explainer yang berbahaya pula. Hylo sering digunakan, Popel untuk dari lapu-lapu sering digunakan. Balmon dulu, wah kacau banget. Kacau. Oke, tapi kita akan melihat satu band terakhir dari RRQ Hoshi. Pastinya untuk game yang pertama. Bakal ditutupkah menuju ke arah XP lane-nya, atau jungler, atau bahkan roam-nya? Ini masih flex banget. Iya benar. Kalau mau tutup untuk ke arah Boots-nya, Uranus atau Lee yang di-ban. Oke. Satu hero untuk Kairi kembali harus terban sekarang, dan ya opsi untuk Onyx 3 hero tebal lawan 3 hero yang masih cukup tipis untuk Onyx Esports. Yep. Tapi secara burst damage ini besar dipegang oleh Onyx Esports. Oke, untuk burst damage, untuk sisi damage, Onyx 3 pick pertamanya ya udah mereka megang. Tapi untuk dari sisi inisiator ataupun dari sisi yang bisa dibilang untuk menyergap lah, nge-pick off lah, mau nge-initiate atau menginvasi lah, ya udah. Ini orang KOC dengan 3 hero pertamanya, ya mereka bisa melakukan itu semua gitu. Ini banyak banget, ini udah 3 hero crowd control ya. Ini bakal bisa menghentikan banyak pergerakan dari teman-teman Onyx, tapi ada Grok. Berarti ini bakal sebenarnya ROM yang bisa punya damage besar juga ya. Atau dropnya bisa ke XP loh. Bener. Kalau sampai ini menjadi ROM dan mid lanernya itu Kadita, ini tabrak gaming yang akan dilakukan oleh pemain dari Onyx. RRQ harus hati-hati Om. Ini cepet banget. Ini akan jadi game yang cepet banget apabila ini bisa berada di area mid dua-duanya. Invasi seperti apa bisa dibayangkan dengan adanya Grok yang emang ngezoning terus-terusan, Kadita yang sangat ngeganggu. Iya. Dengan Birawa Opsian yang dia punya, capek banget pasti. Betul. Oke, dan ada komen juga nih dari Skylar, kenapa baru Beatrix lagi? Mungkin alasan gue ya leg 2 baru main Beatrix full, leg 1 pengen lihat aja siapa aja yang bisa main Beatrix. Beatrix ini jadi trending topik ya untuk saat ini, tapi kita lihat ada Cecilian dan juga Iritel, 2 hero late game untuk RRQ. Secure late game-nya nggak main-main ya untuk RRQ Hoshi ya. Mereka udah punya 3 hero yang begitu tebal untuk ada di depan. Tapi mereka juga memanfaatkan dengan adanya benteng utama. Ya udah 2 yang di belakang, lu fokus damage. Ya, betul. Ini 3 hero yang bisa jadi frontliner tadi seperti apa yang Pak Pulu bilang juga damage dealer. Tapi ini butuh waktu juga sih. Tapi lihat seperti sampai ke akhir. Oke. Combo knock up Julian Kadita. Oke, ini yang terjadi. RRQ Hoshi mereka punya 2 late game insurance. Oke, tapi apakah mereka akan melihat late game itu? Nah, karena itu dia. Onyx Esports ini early game banget. Oke lah, late game-nya mereka punya cloud, tapi itu cuma 1 dibandingkan dengan 2 yang harus farming dari RRQ Hoshi. Coba bayangkan ada Grok, Julian, Kadita, dan juga Kadita di area mid. Kita dengar dulu nih. Oke, kita berikan mereka space untuk berjanji. Tapi untuk sekarang kita mau dengar dulu suara dari Kingdom dan juga Sode. Ramai sekali, pecah banget FL Arena untuk menyaksikan The Royal Derby pastinya antara RRQ Hoshi dan juga Onyx Esports. Dan tanpa berlama lagi, kita bakal langsung saja menyaksikan game yang pertama di Best of 3 Series antara RRQ dan juga Onyx. Oke, kalau begitu Royal Derby bakal kita mulai, dan ini dia game pertama, Land of Dawn, let's go. Wow. Welcome to Mobile Legends. Kaget. Sudah terdengar juga suara di pendukung belakang sana ya pastinya. Dan it's on. Dan kita tahu juga dari Iritel dan Cecilian, ini nggak punya escape ability selain spell yang dibawa. Yap, terlihat sejauh ini ada pergerakan tadi dari Franco yang balik lagi menuju ke arah base yang dia punya ataupun ke arah jungle yang mereka punya. Albert masih melakukan farmingan. Plus untuk kali ini Finn ya bergerak lagi ke bagian atas. Oke, udah mencoba untuk nge-babysit ya ke arah Skylarnya, tapi Little Wonder juga ini nggak menjadi prioritas untuk RRQ. Lihat udah ada gangguan lagi, ada satu barrier yang sudah dibuka, tapi itu bukan hal yang berarti di mana Albert masih bisa men-secure 1 buah purple buff-nya. Yap, Finn-nya bergerak ke bagian atas guna untuk bisa melindungi juga pergerakan dari Skylar, tapi barusan Kadita pun hadir untuk bisa memberikan backupan pula. Keyboy masih ada di area tersebut. Finn mundur dulu, tapi kita tahu Iron Hook yang dimiliki oleh Finn sangat-sangat berbahaya. Kita lihat siapa yang akan terkena tarik sis. Wow. Talent prediction by Axe. Kita lihat semua rata untuk Onyx Esports.
Melihat dengan adanya posibilitas untuk pick off demi pick offnya early game-nya sih harus bisa di owning banget untuk Onyx Esports pastinya. Kalau misalkan ke arah late game, ini bakal bisa jadi pedang bermata dua mengingat ada 2 late game guarantee dari RRQ Hoshi. Benar, mereka punya Sisil, mereka juga punya Irithel ya dengan heavy crossbow-nya nanti ketika udah punya item yang akan menyala juga. Jadi untuk sementara waktu di sini ya dari RRQ Hoshi lihat mereka bermain pasif aja. Mereka cuma nunggu kalau memang Onyx Esports membuat satu movement baru mereka akan coba untuk ke mirror. Yap. Sementara itu dari Kiboy ada Diarami dan terkena efek knock up-nya. Bahkan kali ini double knock up, tidak bisa berbuat banyak dan first blood-nya menjadi milik dari Onyx Esports. Bahkan di bagian bawah dengan adanya pergerakan Burst dan juga Drian, mereka bekerja sama mengusir mundur. Mereka langsung menghilangkan wave minion, melakukan rotasi dan Turtle muncul. Iya, dan aku juga baru sadar ternyata Kairi yang pakai Julian-nya. Iya, bakal jadi ada 3 lagi dan lihat rogue wave-nya connect. Albert hilang langsung tanpa bisa langsung merangsak ke arah Turtle Pit-nya, tapi bisa melakukan kontes. Nggak bisa. Gak bisa bergerak Karena dia. memang itu burst. Itu 4 hero burst. Iya. Ini pertarungan sisi nggak sih, Om? Sisi banget. 3 hero yang yang diambil itu kan sisi. Dibalaskan lagi, Om, bener-bener. Full sisi sih sebenarnya buat Onyx Esports. 5-5-nya ini bisa ngeburst. Yap, itu dia tapi Drian. Dan juga Kiboy bekerja sama untuk masuk ke dalam area dari RRQ. Oke, Skylar dengan Electro Flash-nya ada di Golden ya, dan dia harus bisa bertahan. Dan bertahan di sana adalah mungkin jawaban untuk RRQ Hoshi. Kalau mereka bisa mempertahankan Skylar untuk positioningnya gak bisa diganggu-gugat. Onyx Esports mereka harus bertahan nanti di mid game sampai dengan ke late game. Tapi di sini Onyx karena memang mereka punya keleluasaan untuk bermain snowball dari early game, mereka membuat inisiasi, mereka membuat kejutan. Kena lagi dong Albert. Masih berhasil kabur sedikit terlambat dari chain enhance yang dikeluarkan. Andai tadi lebih cepat kemungkinan akan ada 1 hero lagi yang berhasil ke pick off. Dan sekarang menjadi momentum balikan harusnya untuk RRQ Hoshi bisa melakukan sebuah serangan atau sabar lagi. Betul, dan aku juga suka banget pemilihan dari Grok sendiri. Dia bisa nge-immune dari Iron Hook yang dikeluarin nanti Levin. Ya, power of nature-nya Iya, karena dia balik lagi. Dia sebagai roamer, dia bakal bisa men-zoning out, membuka informasi sebanyak-banyaknya yang akan pastinya membuat dari junglernya, bahkan cewek sebagai god laner mendapatkan space untuk bisa mendapatkan snowballnya. Clay udah punya Clock of Destiny di menit ketiga tadi. Wow. Ini cukup cepat ya dengan Mystery Shop yang memang mendongkrak juga, mendompleng pula. Sementara Skylar tetap ada di area lane-nya. Masih sabar, menurun lagi tempo permainan. Belum ada pick off yang terjadi. Hanya ada sneaky picky dari masing-masing player. Oke, dan sepertinya kali ini bakal coba untuk di-plating lagi. Hand change menuju ke arah seorang V. Tapi lihat ada Rovers yang connect. Tapi lihat ada 1 lagi heavy spin. Memporak-porandakan setup yang dilakukan. Tapi lihat 4 player hilang dari Onyx Esports. Dari RRQ Hoshi pastinya di tangan Onyx. Wow, sebuah serangan yang barusan terlihat santai, slow, anggun banget sih apapun yang mereka lakukan barusan oleh Onyx Esports. Mendadak 4 player yang dimiliki oleh RRQ hilang mendadak, Om. Yes, ada tsunami yang lewat juga tadi. Padahal tadi ada Iron Hook juga ya, mau ngembaliin keadaan. Itu wild charge-nya sih ya, semuanya tadi membuat pemain RRQ Hoshi memang gak bisa bergerak sama sekali. Dan untuk di early seperti ini, oke lah, Akai dan juga Franco, mereka adalah hero tebal, tapi kalau gak punya item sama saja. Betul sekali. Dan sejauh ini mereka tertekan dengan adanya pergerakan dari Onyx Esports. Hanya saja apakah ini akan berhasil dibawa oleh RRQ sampai menuju ke area late game. Dengan begitu lamanya permainan, mungkin begitu banyak tenaga yang keluar dan juga keringat-keringat. Tapi untuk sekarang dengan adanya The Arts Effect Plus, Rock Wave-nya menghilangkan lagi pergerakan dari Franco yang hilang dengan begitu cepatnya. The better you smell, the better you play. Wow, Kiboy. Ini sejauh ini 100% kill participation ya. Bahkan tadi juga dia nggak pakai Petrify-nya untuk bisa men-secure ke arah 1 point kill yang berhasil ditabung. Dan bahkan lihat, satu tertarik di arah top lane berhasil untuk dilontokin oleh cewek. Dan kita lihat dari itemization-nya. Iya, cewek ini cepat banget. Dia punya steel leg plate. Dia juga bakal menuju, wow man, golden staff sebentar lagi. Cloud yang over farming seperti ini bakal ngemudahin jalan Onyx Esports. Ingat, first damage-nya mereka udah dapat. Offense itemnya selalu ada di atas dari defense item RRQ Hoshi. Jadi single burst saja, ini pasti tumbang 1 dan mereka bakal menang jumlah untuk tim fight besar. Plus rotasi boot juga sekarang udah enak banget. Dia mau nge-flank ke arah mana aja dia bisa banget. Barusan ada konsel, namun terlihat dengan ada 1 lagi pergerakan lewat heavy spin sedikit lagi. Itu ada dalam tubuh Albert. Ditampol dengan ada push, boleh maju ke bagian depan dan juga dari Franco yang langsung datang sejauh ini dengan ada
banyak pergerakan. Cloud yang memang terlalu dalam masuknya. Cloud pun berhasil ditumbangkan, ada 2 untuk 3. Tapi R7 memancing keributan, memanggil siapapun yang ada di area tersebut untuk mengejar langsung arah dirinya. Bisakah dia bertahan dengan lagi 1 Fallingstar, mau dia lompat ke bagian belakang. Masih terjebak 2 player ini terus-terusan mengejar, tapi R7 masih terlalu tebal. Oke, Boots bakal coba untuk melarikan diri aja dan pertukaran yang sangat-sangat banyak banget sih. Udah berhasil untuk ada trade kill. Lihat 1 outer turret di arah tengah yang begitu mahal berhasil untuk dihancurkan. Sebenarnya tadi tuh R7 bisa ditumbangkan kalau Kairi-nya ikut team fight. Cuma di sini Kairi ngambil objektif yang berbeda. Dia makanin purple-nya, jadi Albert bakal ketahan untuk levelnya. Wow, dan ini juga menjadi space tambahan di mana Turtle yang ketiga berhasil untuk diamankan tanpa adanya kontes sama sekali. Siapapun yang mau masuk, ini bakal dihalangin abis-abisan, entah Drian, entah Keyboy. Yap. Oke, ditutup lagi barriernya. Tutup, memang tidak boleh membuat ini anak Arkeosi. Ya udah, lu udah stay di situ aja, ikutin permainan dari Onyx Esports. Inilah yang mau mereka tekankan, dipaksa untuk masuk ke dalam tempo permainan dari Onyx, dan 1 inner turret lagi hancur. Wow, ini bahkan yang hancurin dari tadi turret-turretnya adalah cewek. Ini Goldswingnya bakal lebih jauh lagi sih. Ya, dia cepet banget buat dapetin item bener. Item-itemnya juga bakal lebih banyak lagi. Tapi lihat R7 yang terkena damage yang begitu menyakitkan. 1 versus 3 bukan hal yang baik, tapi R7 berhasil untuk ditumbangkan di tangan Boost dengan mega kill-nya. Oke, ada 1 player lagi yang berhasil ditumbangkan. Sebenarnya itu Albert terlihat dari kejauhan. Akankah mereka mengejar karena 1 hero ini? Tidak. Di bawah cutting minion dilakukan oleh Pakito sejauh ini dengan inner turret yang sudah tumbang di area top lane. Dan juga ada ancaman lagi di area mid lane. Akan bertahan berapa lama? Ataukah Rakiosi bisa menemukan satu momentum untuk membalikkan seluruh keadaan? Oke, dan lihat ini jungle-nya juga dari invade abis-abisan ya. Dari RRQ Hoshi udah mulai ketinggalan 6.500 net worth yang terselisihkan. Buat mereka juga harus keep up banget. Sedangkan lihat lagi-lagi di invade abis-abisan. Waduh, dan sekarang kendal lagi. Karena dari R7 bisakah dia bertahan karena 1 hit terakhir udah berhasil langsung dimasukkan. Tapi Keyboy berusaha untuk kabur ke bagian belakang, berhasil dijepit juga untuk Keyboy. Dengan pasif yang dia punya, masih punya kesempatan untuk hidup. Dengan begitu banyak SP masuk ke dalam tubuhnya, terkena Sanguine Blow. Namun dengan ADB impact, tapi damage belum begitu terasa. Chain Enhance pun dikeluarkan. Cecilian-nya mundur dulu. Wow, tadi sebenarnya kejepit ya. Tapi dia masih bisa mundur. Dengan Ocean ODT-nya juga, pasifnya aktif, darahnya nambah lagi, dan akhirnya gak ada yang terpick off, dan bahkan cewek lagi-lagi berhasil untuk menghancurkan turret-turret yang dimiliki oleh Raki Hoshi. Ini bahaya banget, ini snowball banget sih untuk Onyx. Keunggulan mungkin lah kalau kita ambil average-nya sekarang ya, ini 1000 gold per menit. Keunggulan untuk Onyx Esports dan Wind of Nature udah selesai untuk cewek. Team fight macam apa lagi, apapun yang mereka perbuat sekarang dengan defense item Raki Hoshi ini bakal jebol semuanya. Di saat Blazing Duetnya masuk ke dalam, berarti back impact-nya agak sulit untuk terkena. Dan itu semua adalah pistol yang kalau memang tidak terkena ke R7, ya udah dia bakal free banget dengan WON-nya, Om. Benar, dan jangan lupakan juga tadi item yang di-buy sama Clay itu Lightning Truncheon. Dia nggak punya item defense sekarang. Jadi bener main frontal full attack nih. Clock of Destiny Lightning Truncheon. Defense-nya mana? Gak ada defense sama sekali, dan Blazing Duet masukkan dengan full damage. Wind of Nature. Hanya tinggal bisa menghindari atau tidak nih. Dia masuk dengan WON ya. Tidak bisa menghindari pergerakan Esmeralda yang memang tidak terlalu berdamage juga dengan gap yang seperti ini. Harusnya Blazing Duetnya akan menjadi satu pergerakan yang bisa dioptimalkan dengan sebaik mungkin gitu loh. Lihat DPS-nya cepet banget. Dia udah kenceng banget sih. Itu dia dari ngambil 1 purple bang begitu cepatnya dan mempertahankan stacknya. Level 12 banding adanya gold laner kita 9. Ada 3 level. Simpelnya kalau kita lihat di sini adanya perbedaan atribut ya. Level gap yang sejauh ini membuat Onyx Esports mereka bakal nyaman untuk team fight. Oke, Albertnya terkena lagi dong. Andai tadi ada Rock dan juga masih ada di situ, kita nggak tahu lagi cerita apa yang akan diberikan oleh Onyx. Lordnya belum dead, Lordnya belum down, namun udah berhasil langsung menghancurkan 1 base turret di area mid. Sementara R7 usir mundur dulu. Ada 2 hero yang bergerak ke bagian bawah, tapi R7 terkena efek slow yang begitu mematikan pula. Ada konsel sejauh ini, belum ada Aeronuk yang berhasil menarik arah 1 player pun, dan Pinnya masih mencari celah. Mereka semua berkumpul di area bawah, dan R7 berhasil dihancurkan, plus adanya 1 base turret lagi di area bottom lane yang sudah dirubuhkan. Dan Albert mau kemana? Terkena Chain Enhance. Mereka lebih santai sekarang. Wow, itu 1 kali kena enhance chain mundur. 1 base turret berhasil untuk didapatkan kembali. Sisa 1 lagi aja nih base turret daerah top lane yang menjadi lini pertahanan untuk RRQ Hoshi. Goldswingnya 12.400, tapi Iron
hook yang belum terlihat on point. Bahkan bukan cuma terlihat on point, ini didinai banget sama immune yang dimiliki oleh Drian. Yes, dan bahkan ada 2 Malphite Roar, cewek Boots. Kairi tadi udah Blood Wings juga, Ya. item termahal untuk Vin ya. Finnya ditabrak Om dengan 1 wild card tersisa. 4 player aja, tidak ada Bloodhound. Mereka akan semakin semena-mena lagi untuk bisa masuk ke bagian dalam. Tidak ada back to flash, bahkan untuk kali ini R7 yang tidak bisa melakukan banyak hal. Hanya ada 3 player, mereka ada digerogoti satu persatu. Hanya ada 3 player tersisa. Wave Minion pun akan masuk, Senada dikeluarkan. Tapi dengan Happy Space, Albertnya berusaha untuk bisa mendapatkan karena satu orang namun dirinya tidak berhasil. Dengan ada satu Winter Stranger, Kairi yang masih berhasil selamat. Bahkan untuk kali ini dengan ada pergerakan Clay mencoba untuk maju ke bagian belakang ataupun mundur. Itu pun tidak bisa lagi membuat mereka bisa bertahan. Onyx game pertama benar-benar menjadi milik mereka. One-sided Gak ada game. celah dikit Gak pun. ada. Siapapun mau maju, mau R7, mau Albert, notabene tank, dimakan habis-habisan. Bahkan gak bisa bergerak dengan leluasa. Game yang begitu cepat, game yang berpihak ke dalam satu sisi. Onyx Esports berhasil mendapatkan poinnya di game yang pertama. Gila sih Dania. Kita back to basic Ya. untuk draft yang sekarang. Full CC, full early game untuk Onyx Esports. Mereka ngedrive dari sana, mereka ngebawain dengan kombinasi-kombinasi Kadita, Julian, Grok, Pakito. 4 hero full CC dan membiarkan Cloud-nya untuk farming seorang diri.